Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1071, masih ada orang di keluarga yang, saat lelaki berpakaian putih dan perempuan berpakaian rok polos pergi, perempuan berpakaian hijau tersenyum tipis dan meneruskan perjalanan waktu. Akhirnya, setelah menemukan bahwa waktu dan ruang telah kembali normal, dia pergi. Di langit berbintang, pemilik Dao Pen dan Kaisar Dao Multiverse saling berhadapan dari kejauhan. Kaisar Dao Multiverse meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, tatapannya dalam, dan auranya melayang di sekelilingnya. Pemilik Penada Dao memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak tenang dan kalem. Kaisar Multi Tao menatap pemilik Penadao, dengan sedikit keterkejutan di matanya dibandingkan sebelumnya. Siapa kamu? Dari awal pertarungan sampai sekarang, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan pria di depannya yang tampak seperti seorang gangster. Sang guru Daobi tersenyum dan berkata, dia hanya pengikut kecil. Kaisar Multiverse terkekeh. Pasti sulit menemukan orang lain yang mampu mengabaikan kekuatan waktu di alam semesta peradaban tingkat ke-6 ini. Pemilik Dao Pen menggelengkan kepalanya, banyak sekali, tapi kamu belum pernah menemukannya. Kaisar berbagai Dao langsung tertarik. Benarkah? Aku ingin melihatnya sendiri. Pemilik Daobi tersenyum dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Kaisar berbagai Dao bertanya sambil tersenyum, mengapa? Pemilik Dao Pen berkata dengan serius, karena mereka yang telah melihatnya pada dasarnya sudah mati. Haha, Kaisar Multiverse tiba-tiba tertawa, tawanya bagaikan guntur, dan galaksi pun mendidih. Pemilik Penada Dao tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Setelah tertawa beberapa saat, Kaisar Multiverse menatap pemilik Penadao, lalu berkata, aku benar-benar bisa memahamimu. Ini bukan salahmu, ini masalah kognisi dan keterbatasan alam semesta, karena langit-langit alam semesta ini sangat rendah, jadi pemahamanmu tentang yang disebut kuat paling-paling hanya. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya pelan, dan berkata sambil tersenyum, paling-paling hanya serendah ini. Pemilik Dao Pen tertawa. Apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal. Yang lebih membuatku penasaran adalah, seberapa tinggi tingkat kognisimu? Kaisar Duoyuan Dao tersenyum, lalu berkata dengan tenang, lebih tinggi dari yang bisa Anda bayangkan. Sang Master Dao Pen melambaikan lengan bajunya pelan dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak memberi mereka muka, mengapa giliranmu yang menjadi penjahat? Pada titik ini, dia mendesah dalam-dalam, dan desahannya penuh dengan ketidakberdayaan. Jika dia tidak memilih untuk bersikap rendah hati, dia akan hancur. Setelah menatap pemilik Penadao sejenak, Kaisar Duoyuan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu rata-rata, tetapi kamu cukup pandai berpura-pura. Pemilik Penada Dao tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, alis Kaisar Duoyuan tiba-tiba berkerut. Setelah beberapa saat, dia tertawa, menarik, dia benar-benar membunuh Afu. Master Dao Pen perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia juga tertawa, aku meremehkan orang kecil ini. Awalnya dia mengira Ye Guan tidak akan bisa mengalahkan kultivator fisik itu. Lagi pula, Ye Guan tidak memiliki Dao Agung untuk melindunginya, dan ketika dia memasuki garis waktu alam semesta peradaban Tianxing, dia akan terkikis oleh waktu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Guan tidak hanya menahan erosi kekuatan waktu, tetapi juga membunuh kultivator fisik itu. Sangat tidak terduga. Pada saat ini, Kaisar Multiverse yang tidak jauh dari sana merentangkan kedua telapak tangannya, lalu melambaikan lengan bajunya, dan ratusan kaki ke kanan,
ruang dan waktu di sana tiba-tiba berubah menjadi pusaran waktu dan ruang yang aneh. Pemilik Dao Pen mengerutkan kening. Kaisar Dao Ganda berkata, lebih banyak pakaian. Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu di sampingnya tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Pria itu berambut putih dan memegang pedang panjang bersarung di tangannya. Setelah dia berjalan keluar, dia menatap langsung ke Kaisar Dao Multiverse, yang tersenyum dan berkata, temui Tuan Ye itu. Yue Yi mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju pusaran waktu. Pemilik Dao Pen menatap Yue Yi, berpikir sejenak, dan berkata, tak terbatas. Patah, ruang dan waktu di samping pemilik Dao Pen terbelah. Lalu dewa tanpa batas perlahan berjalan keluar. Awalnya dia ingin membiarkan Ye Guan menanganinya sendiri. Tetapi setelah memikirkannya, dia tetap merasa itu tidak mungkin. Pasti ada batasnya dalam melatih orang. Sekarang dia harus memberi Ye Guan sedikit waktu lagi. Selain itu, gurunya Dao Pen sudah maju sendiri. Jika dia membiarkan Ye Guan mati di tangan Kaisar Multiverse ini, atau meminta bantuan, maka gurunya Dao Pen akan sangat malu. Setelah Lord Wubian muncul, dia menatap Yue Yi dan berkata sambil tersenyum, ayo. Yue Yi melirik ke arah Lord Wubian, dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghunus pedangnya. Tertawa, ruang dan waktu di depan Lord Wubian terkoyak, dan sebuah pisau menebas dengan ganas. Lord Wubian tersenyum, mengangkat tangannya dan meninju. Wah, galaksi-galaksi di sekitarnya langsung mendidih, dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar liar ke segala arah. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat mendekati pemilik Dao Pen dan Kaisar Dao Multiverse. Kaisar Duo Yuan Dao melirik Lord Wubian yang tidak jauh dan memuji, lumayan. Pemilik Dao Pen mengabaikan Lord Wubian, tetapi menatap Fu Wu di bawah. Pada saat ini, Fu Wu masih dalam tahap terobosan, dan aura pedangnya masih melonjak liar. Melihat pemandangan ini, ada sedikit keterkejutan di mata pemilik pena Dao. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan pendekar pedang dari peradaban Tianxing ini. Bakat Fu Wu dalam ilmu pedang, untuk saat ini, adalah yang paling menakutkan, kecuali untuk pendekar pedang menyimpang dari keluarga yang potensi tak terbatas. Pada saat ini, tatapan Kaisar Multiverse juga tertuju pada Fu Wu. Melihat bahwa pedang Fu Wu masih melonjak liar, dia sedikit mengernyit. Dia juga sedikit terkejut. CEO dari peradaban Tianxing ini telah jauh melampaui harapannya. Peradaban yang lebih rendah juga memiliki orang-orang yang sangat berbakat dan cemerlang. Pada saat ini, Gu Xiu, leluhur peradaban Deverer di bawah, tiba-tiba berjalan perlahan menuju Fu Wu. Dia menatap Fu Wu dengan niat membunuh di matanya. Ketika dia bertarung dengan Fu Wu sebelumnya, dia sangat menyadari betapa mengerikannya wanita ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, kecuali Kaisar Multiverse, dia dapat membunuh hampir semua orang dengan pedang ajaib di tangannya. Dan sekarang, jika dia berhasil menerobos lagi, dia tidak berani memikirkannya. Melihat bahwa Tuan Wubian dan pemilik Dao Pen sama-sama tertahan, dia tahu bahwa sekarang adalah saat terbaik untuk membunuh pendekar pedang wanita ini. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya berada. Lakukanlah saat Anda memikirkannya. Hampir di saat yang bersamaan, Fu Wu di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengarahkan jari-jarinya, dan seberkas pedang pun berubah menjadi pedang dan terbang keluar. Wah, dalam sekejap, Gu Xiu terkejut dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, peradaban kuat di lapangan semuanya terkejut. Dewa Qi dan Brahma Luo Tianzun saling memandang. Keduanya menunjukkan kengerian yang tak tersamar di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kultivator pedang dari peradaban yang lebih rendah ini akan begitu jahat.
Setelah Fu Wu menangkis Gu Xiu dengan satu pedang, dia tidak menyerang lagi, dia hanya meliriknya sekilas, lalu perlahan menutup matanya. Di sekelilingnya, niat pedangnya melonjak seperti air pasang, dan banyak orang kuat di sekitarnya merasakan penindasan yang sangat mengerikan. Wajah Gu Xiu sangat jelek. Dia menatap Fu Wu. Dia tahu bahwa jika pendekar pedang wanita di depannya berhasil menembus pertahanannya, tidak akan ada yang bisa menandinginya dalam pertempuran itu. Gu Xiu berkata dengan garang, "Serang bersama." Mendengar perkataan Gu Xiu, semua orang kuat dari peradaban di lapangan sedikit terkejut dan menatapnya satu demi satu. Pertarungan kelompok. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh terkenal. Masih agak memalukan bagi begitu banyak orang untuk bersekongkol melawan peradaban yang lebih rendah. Melihat tidak ada yang bergerak, wajah Gu Xiu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Apakah kita benar-benar harus menunggu dia menerobos?" Terobosan. Mendengar ini, ekspresi semua orang kuat di peradaban menjadi sangat serius, dan kemudian dipenuhi dengan niat membunuh. Namun pada saat ini, Kaisar Duo Yuan Dao tiba-tiba berkata, "Dia tidak penting. Kamu bisa pergi dan membunuh anak itu. Dunia ruang dan waktu tempat anak itu berada sekarang terbatas. Dia akan ditekan oleh jalan waktu." Setelah mendengar perkataan Kaisar Multiverse, Gu Xiu dan Gu Yuqi saling berpandangan. Saat berikutnya, mereka hendak memasuki pusaran waktu dan ruang bersama para tokoh terkemuka dari peradaban masing-masing. Tetapi pada saat ini, seorang wanita berdiri di depan mereka. Itu Fu Wu. Dia benar-benar menyerah untuk menerobos inisiatifnya sendiri. Gu Xiu dan Gu Yuqi menatap Fu Wu dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka hendak mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh tatapan Kaisar Yuan Duo Dao. Kaisar Duo Yuan Dao menatap Fu Wu dan berkata sambil tersenyum, "Saya harus mengatakan bahwa Anda sangat hebat. Yang mengejutkan saya dapat memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda bersedia menyerah sekarang, Anda tidak hanya tidak akan mati, tetapi saya juga dapat membuat ilmu pedang Anda mencapai tingkat yang baru dan membiarkan Anda." Diam. Fu Wu tiba-tiba menoleh menatapnya dengan tatapan dingin. "Bodoh." Sang Master Dao Pen menatap Fu Wu dan sangat terkejut. Tatapan mata Kaisar Multi Tao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tidak tahu apa arti kata idiot, tetapi dia tahu bahwa itu jelas bukan kata yang baik. Pada saat ini, Gu Yuqi berkata dengan tegas, "Lakukan saja." Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi aura menakutkan dan menyerbu langsung ke arah Fu Wu. Di sampingnya, sekelompok orang kuat dari berbagai peradaban juga bergegas keluar bersama. Orang-orang kuat ini semuanya berada di luar alam abadi. Fu Wu melihat sekelompok pria kuat berlari ke arahnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia merentangkan telapak tangannya dan membuka bibir merahnya. "Kemarilah, pedang." Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Dan pada saat berikutnya, niat pedang mengembun menjadi pedang niat yang muncul di tangannya. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Fu Wu. Tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Wah! Sang pemimpin, Gu Yuqi, langsung tertebas ke belakang sejauh hampir 1000 kaki oleh pedangnya, tetapi pada saat berikutnya, puluhan kekuatan mengerikan langsung menenggelamkannya. Ledakan, cahaya pedang hancur dan Fu Wu mundur ribuan kaki. Namun, orang-orang kuat seperti Gu Xiu mengabaikannya, tetapi terbang ke langit dan langsung menuju pusaran waktu. Bagi mereka, setelah memasuki peradaban kosmik itu dan menyingkirkan Ye Guan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan pendekar pedang wanita ini sampai mati. Bagaimanapun, pendekar pedang wanita di alam semesta ruang waktu itu jelas tidak sekuat yang sekarang. Tetapi pada saat ini,
suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian Fu Wu muncul di depan mereka lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Xiu tiba-tiba menjadi gelap. Saat berikutnya, dia bergegas ke arahnya dengan sekelompok pria kuat. Aura yang mengerikan menyapu seluruh lapangan, dan langit dan bumi mulai musnah sedikit demi sedikit. Tidak jauh dari sana, Gui Yuki, yang telah ditangkis oleh pedang Fu Wu, melirik tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fu Wu di kejauhan, dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Harus dikatakan bahwa dia terkejut, meskipun pendekar pedang wanita ini tidak sebaik dia dalam hal alam. Potensinya sangat mengerikan. Jika diberi waktu, mungkin sulit baginya untuk menjadi lawan bahkan di peradaban kosmik tingkat ke-6. Memikirkan hal ini, tubuhnya bergetar dan dia langsung bergegas menuju Fu Wu. Di kejauhan, menghadapi serangan Gu Xin dan orang kuat lainnya, Fu Wu tidak mundur tetapi maju terus, dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki muncul dari tanah. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang itu hancur dan dia terhempas lagi. Kali ini, dia mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Fu Wu menggenggam pedang di tangannya erat-erat, tubuhnya bergetar, lalu dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghantamnya. Wah, cahaya pedang itu pecah lagi, dan Fu Wu terhempas lagi. Kali ini, begitu dia berhenti, tubuh dan jiwanya mulai terbakar pada saat yang sama. Pada saat ini, pedangnya tiba-tiba melonjak liar lagi, tetapi pada saat yang sama, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya menghancurkannya dengan ganas. Fu Wu meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun, orang-orang kuat yang dipimpin oleh Nagui Yuki dan Gu Xiu langsung ditebas mundur, tetapi Fu Wu juga langsung tertebas pada saat ini. Namun, pada saat ini, Gu Xiu dan Gui Yuki tidak menyerang lagi. Mereka saling memandang dan kemudian perlahan menghilang. Di kejauhan, di belakang Fu Wu yang terhempas, waktu dan ruang tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, seorang pria bergegas keluar. Itu Gu Xiu, badan utama, Gu Xiu, yang baru saja muncul dalam wujud aslinya, meninju Fu Wu dan membuatnya terpental. Sebelum Fu Wu mendarat, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba terbelah lagi. Kemudian, wujud asli Gui Yuki muncul dengan tombak di tangannya. Pupil mata Fu Wu tiba-tiba mengecil, dan dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Begitu pedangnya menyentuh tombak Gui Yuki, tombak itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, sesosok tubuh telah menyerbu di belakangnya. Wah, aura kekuatan yang mengerikan langsung menghantam punggung Fu Wu, dan Gui Yuki juga tiba-tiba berputar dengan kuat, dan tombak panjang itu langsung menghancurkan pedang kehendak Fu Wu, menembus perutnya, dan memakukannya di tempat. Tubuh dan jiwa Fu Wu dengan cepat menghilang. Namun di saat berikutnya, raut wajah Gui Yuki dan Gu Xin berubah drastis, karena hawa kehancuran keluar dari tubuh Fu Wu, membuat keduanya langsung mundur dengan panik. Wajah peradaban kuat lainnya juga berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Hancurkan diri sendiri. Fu Wu ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pria kuat seperti itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan Gui Yuki dan Gu Xin dalam wujud asli mereka tidak berani meremehkannya. Fu Wu perlahan mengangkat kepalanya, menatap pusaran waktu untuk terakhir kalinya, lalu berkata lembut, "Hati-hati." Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya erat-erat, siap meledakkan dirinya sendiri. Namun pada saat ini, sebuah tangan ramping seperti batu giok putih tiba-tiba menekan bahunya. Hanya dengan tekanan ringan ini,
Kekuatan mengerikan di tubuh Fu Wu langsung mereda. Pada saat yang sama, sebuah suara perlahan terdengar dari lapangan. Gadis, tidak perlu melakukan ini. Keluarga yang masih ada orang. Bab 1072. Aku bibinya, masih ada orang di keluarga yang. Saat suara ini terdengar, semua orang di lapangan melihat ke arah wanita di belakang Fu Wu. Wanita itu mengenakan gaun hijau panjang, dengan rambut hitam yang terurai, mata seperti air, ringan dan bebas, dengan senyum tipis di wajahnya, seperti angin musim semi. Ketika melihat orang itu datang, sekilas rasa terkejut terpancar di mata pemilik Dao Pen di awan itu. Ia tidak menyangka wanita ini akan datang. Fu Wu menoleh menatap wanita di sampingnya, agak bingung. Wanita itu tersenyum dan berkata lembut, "Saya bibinya." Tante, Fu Wu menatap wanita di depannya dan sangat terkejut, karena pihak lain baru saja menekannya dengan ringan, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya langsung mereda. TDK terduga, pada saat ini, orang-orang kuat dari peradaban yang tidak jauh dari sana juga menatap wanita itu. Gu Xin dan Gui Yuki, yang memimpin, juga memiliki tatapan serius di mata mereka, karena wanita yang berdiri di depan mereka terlalu polos. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pihak lain benar-benar biasa-biasa saja. Yang kedua adalah mereka tidak bisa merasakan kekuatan sejati pihak lain. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sang Master Pena Dao Agung di atas awan. Dia tersenyum dan berkata, "Master Pena Dao Agung, lama tak berjumpa." Pemilik Dao Pen juga tersenyum dan berkata, "Nona King Qiu, lama tidak bertemu." Di antara beberapa takdir, dialah yang memiliki kesan paling baik terhadap takdir sebelumnya yang ada di depannya, karena ini adalah yang paling normal. Yang paling tidak normal tentu saja yang bernama Ye Qingqing. Saya belum pernah melihat sesuatu yang seberlumpur itu. Kapanpun dia melihatnya, dia akan berbalik dan lari. King Qiu tersenyum dan berkata, "Si kecil itu akan keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali kali ini, jadi tidak mudah bagiku untuk melakukan apapun. Namun karena dia, nasib gadis ini menjadi sulit. Jika kita membiarkannya mati di sini, kita akan sangat kasihan padanya." Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Jadi apa rencanamu sekarang?" King Qiu menatap Fu Wu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku." Fu Wu menoleh untuk melihat pusaran waktu, lalu menggelengkan kepalanya. King Qiu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang dia, dia akan mengalami cobaannya sendiri kali ini. Akan lebih baik jika dia mengalaminya sendiri." Fu Wu masih sedikit ragu. King Qiu hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Gu Xiu, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba mencibir, "Pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi kapanpun kamu mau?" King Qiu meliriknya dan hanya memotong pelan dengan jarinya. Tertawa, dalam sekejap, kepala ratusan ribu prajurit peradaban kosmik tingkat 6 di lapangan terbang sebelum mereka bisa bereaksi. Darah itu langsung mewarnai langit menjadi merah. Pikiran pemimpin Gu Xin dan Gui Yuki langsung kosong. Pada saat itu, Dewa Doa dan Brahma Yama pun membatu di tempat, bagaikan patung tanah liat atau ukiran kayu. Ratusan ribu prajurit tingkat atas dari multiverse terbunuh hanya dalam sepersekian detik. Baik Dewa Doa maupun Brahma Yama Tianzun menjadi gila pada saat ini. Takut, pada saat ini, rasa takut menyebar jauh di dalam hati keduanya, karena wanita di depan mereka membunuh ratusan ribu pria kuat dalam hitungan detik, dengan sangat tenang. Fu Wu menoleh dan menatap King Qiu. Tidak ada kesungguhan atau keheranan di matanya, hanya gairah. King Qiu memandang Gu Xiu dan Gui Yuki yang memimpin kelompok itu, lalu tersenyum tipis. "Jika aku ingin pergi, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanku?"
Pemilik pena Dadao melirik King Qiu dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Kaisar Multiverse tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyangka bahwa peradaban kosmik tingkat ke-6 ini benar-benar memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ini benar-benar mengejutkanku. King Qiu bahkan tidak memandangnya, dia hanya menarik Fu Wu dan pergi. Master Dao Pen di samping buru-buru berkata kepada Kaisar Multitao, mereka pergi, kau pukul dia. Kaisar Dao Multiverse melirik pemilik pena Dao, lalu menoleh untuk melihat King Qiu dan Fu Wu yang tidak jauh dari sana. Dia mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan dalam sekejap, ruang dan waktu tempat King Qiu dan Fu Wu berada di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian waktu mengalir mundur. Dan semua aturan dan hukum Dao di sini terhapus. Namun, King Qiu dan Fu Wu baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, alis Kaisar Duoyuan langsung mengernyit. Begitu saja, King Qiu dan Fu Wu berjalan keluar dari area cahaya dan bayangan yang mengalir mundur dalam ruang dan waktu secara terbuka, lalu menghilang. Pada saat ini, ada sedikit keraguan di mata Kaisar Multiverse. Mengapa orang yang begitu kuat muncul di peradaban kosmik dunia ini? Tentu saja, dia tidak menganggapnya serius. Membunuh ratusan ribu prajurit peradaban kosmik tingkat 6 secara instan bukanlah apa-apa baginya. Sang Master Daobi tersenyum dan berkata, sepertinya kau agak gila. Kaisar Dao Multiverse berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan waktu yang mengerikan langsung melonjak ke arah pemilik pena Dao. Pemilik pena Avenue tertawa, mengapa kamu masih terburu-buru? Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, kedua kekuatan mengerikan itu bertemu, dan dalam sekejap, langit berbintang yang tak berujung di sekitar mereka padam. Master Dao Pen melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan waktu dan cahaya yang mengerikan di sekitarnya langsung hancur. Dia menatap Kaisar Dao multidimensi yang tidak jauh dan tersenyum, masih bertarung. Kaisar Duoyuan Dao tersenyum dan berkata, bertarunglah, mengapa tidak bertarung? Sang pemilik pena Avenue mengernyit sedikit, kau mengulur waktu. Kaisar Multiverse tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sang Master Dao Pen menatap Kaisar Multitao, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap pusaran waktu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kamu benar-benar dapat memobilisasi orang-orang itu. Sudut mulut Kaisar Duoyuan Dao sedikit terangkat. Apakah kamu menemukannya? Pemilik pena Dao tetap diam. Melihat pemilik pena Dao Agung tetap diam dan berwajah serius, Qizu dan Fan Yan Luo Tianzun yang ketakutan yang berada tidak jauh tiba-tiba menghela napas lega. Meskipun kekuatan di belakang Tuan Muda Ye tidak dapat diremehkan, untuk saat ini, Kaisar Duoyuan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia selalu begitu tenang dan kalem. Mengapa? Karena percaya diri, Meskipun semua pusat kekuatan teratas dari peradaban Returner dan peradaban Devourer hampir terbunuh kali ini, bagi mereka, semuanya akan sepadan jika mereka dapat mempertahankan paha Kaisar Dao Multiverse. Tentu saja, sekarang mereka hanya bisa bergantung pada dukungan Kaisar Multiverse dan maju terus. Untungnya, hasilnya masih belum diputuskan dan semuanya mungkin terjadi. Di suatu tempat dalam kehampaan, Ye Guan duduk bersila di tanah, aura pedang yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya, dan pedang King Xuan ada di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan waktu di tubuhnya semakin berkurang, dan ingatannya berangsur-angsur pulih. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan sepenuhnya kekuatan waktu dalam tubuhnya, memulihkan ingatannya, dan memahami mengapa dia ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Ye Guan. Di mana ini?
Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan penuh semangat, "Siapa kamu?" Setelah hening sejenak, suara itu berkata, "Akulah tuanmu yang terkutuk, siapakah aku?" Ye Guan mengerutkan kening, "Tuan Ta, apa itu?" "Xiao Ta." Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Siapa kamu?" Xiao Ta bertanya, "Apakah kamu dipukuli sampai babak belur?" Ye Guan, Xiao Ta hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di atas kepala Ye Guan tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, segel misterius tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah. Vagina ringan, Ye Guan sangat bingung. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Jadi mengapa vagina ringan ini muncul? Pada saat ini, ruang dan waktu yang tidak jauh di depannya bergetar hebat, dan kemudian seorang pria kuat berbaju zirah dewa perlahan berjalan keluar. Saat dia melangkah keluar, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba menyebar lapis demi lapis. Kemudian, area tempat dia dan Ye Guan berada berubah menjadi ruang aneh yang istimewa. Di ruang ini, riak-riak emas aneh melayang di sekitarnya. Riak-riak emas ini mengurung dia dan Ye Guan seperti sangkar. Wajah Ye Guan menjadi gelap, dari mana orang ini berasal? Pria perkasa berbaju zirah dewa itu tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, lalu dengan lembut menggenggam Ye Guan di udara. Dalam sekejap, kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul di area ruang dan waktu tempat Ye Guan berada. Tanpa jalan mundur, Ye Guan menyerbu maju, berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pria kuat berbaju zirah dewa. Orang kuat berbaju zirah dewa itu melayangkan pukulan. Wah, pedang Ye Guan terpaksa berhenti di tempatnya, dan pada saat ini, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya seperti air pasang, dan dalam sekejap, tubuhnya mulai bergetar hebat. Kekuatan waktu terkikis, rasa sakit yang menusuk hati itu muncul lagi. Ye Guan menahan rasa sakit itu, lalu mengeluarkan pedang King Xuan dan menebasnya dengan keras. Wah, saat cahaya pedang menyambar, orang kuat berbaju zirah dewa itu langsung terpental. Tubuh Ye Guan pun bergetar hebat. Sekali lagi dia menghunus pedangnya dan membunuh orang kuat berbaju zirah dewa itu. Dia harus menyingkirkan orang kuat berbaju zirah dewa ini terlebih dahulu, karena kekuatan waktu telah memasuki tubuhnya dan dia tidak bisa bertahan lama. Namun, orang kuat berbaju zirah dewa itu tidak langsung menyerang dengan pedangnya, tetapi langsung mundur. Namun, pedang Ye Guan merobek sangkar itu. Melihat ini, pria kuat dalam baju besi dewa itu memiliki kilatan kejutan di matanya. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ye Guan dapat menghancurkan formasi penjara waktunya. Saat dia berpikir, Ye Guan telah membunuhnya dengan pedang. Prajurit berbaju emas itu merentangkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah perisai berbaju emas menghalangi di depannya. Namun, saat Ye Guan menebas dengan pedangnya, perisai berbaju emas itu hancur seketika, dan kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan prajurit berbaju emas itu. Namun saat ini, Ye Guan menjadi sangat kesakitan. Tidak hanya itu, ingatan dan kesadarannya mulai kabur lagi, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, karena pedang King Xuan tidak menekannya di dalam tubuhnya. Di kejauhan, pria kuat berbaju emas itu melirik pedang di tangan Ye Guan yang tidak jauh darinya dan merasa terkejut. Tepat saat Ye Guan hendak menyerang lagi, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Lalu 6 pria kuat berbaju besi emas perlahan melangkah keluar. Pemimpinnya memegang tombak emas di tangannya. Dia menatap Ye Guan dengan dingin tanpa mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia mengetuk tombak di tangannya dengan ringan. Dan tepat pada saat ini, waktu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Tidak jauh dari situ,
Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Awalnya dia mengira hanya ada satu, tetapi dia tidak menyangka akan muncul 6 lagi. Ini bulu ayam. Ye Guan merasa tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Rasanya seperti terhapus. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kau punya cara untuk menyelamatkan orang di dalam?" Xiao Ta berkata, "Akulah Tayemu, Taye." Ye Guan berkata, "Baiklah, Tuan Ta, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan hidupku?" Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, "Tidak." Ye Guan sangat marah. "Persetan denganmu, Xiao Ta." Menyadari bahwa tubuh dan jiwanya perlahan menghilang, ekspresi Ye Guan berubah menjadi garang, dan dia akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Gunakan pedangmu untuk berteleportasi." Pedang itu memiliki fungsi teleportasi. Ye Guan buru-buru bertanya, "Di mana harus mengirim?" Xiao Ta tanpa sadar berkata, "Teleportasi ke tempat yang menurutmu aman." Ye Guan memejamkan matanya, dan setelah beberapa saat, dia langsung mengaktifkan pedang King Xuan di tangannya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di seberangnya, para prajurit berbaju emas yang kuat semuanya sedikit terkejut. Prajurit berbaju emas yang memimpin mengerutkan kening dalam-dalam. Dia benar-benar dapat mengalir melalui waktu dan ruang. Bagaimana dia bisa berjalan? Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu bersama sekelompok orang kuat berbaju besi emas. Di suatu tempat, Ye Guan merasa tubuhnya akan terkoyak, dan jiwa serta tubuhnya sedang terkikis oleh kekuatan waktu. Oleh karena itu, saat ini ia merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian dan ia berharap bisa langsung pingsan. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama dan dia merasakan dirinya terjatuh dengan keras ke tanah. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, lalu mendongak. Tidak jauh di depannya berdiri seorang wanita berjubah putih. Melihat wanita berjubah putih itu, Ye Guan sedikit bingung karena dia tidak ingat siapa wanita ini. Tetapi itu tidak masalah karena dia merasa sangat aman, jadi dia hanya jatuh dan pingsan. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Tuan Jing." Pada saat itu, semuanya menjadi gila. "Oh sial, kamu teleportasi ke sini." Pada saat ini, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah tidak jauh. Dan kemudian, 7 pria kuat misterius berbaju besi emas perlahan berjalan keluar. Dan pandangan mereka langsung tertuju pada Guru Jing. Pria terkemuka itu mengerutkan kening. Apakah ada kaki tangan bersambung?